Baik ya, teman-teman bisa melihat bahwa ada foto yang saya tampilkan di slide yang pertama ini. Foto yang mungkin teman-teman familiar atau mungkin pernah melihat atau mungkin tidak pernah melihat sama sekali dua foto ini eh, yang sebenarnya dua tokoh ini sangat dekat dengan organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia pada masa itu. Nah, yang ini adalah yang sebelah kiri yang teman-teman bisa lihat itu adalah Edward Doesdecker dan yang sebelah kanan itu adalah Baron van Hove. Nah, kemudian di bagian bawah dari foto dua foto tersebut itu teman-teman bisa melihat eh, dua sekolah yang memiliki karakter berbeda. Nah, ini ada kaitannya dengan kondisi Indonesia sekira 1900-an. Di mana foto yang sebelah kiri bawah ini ada gedung sekolah dengan foto siswa yang memiliki pakaian yang bisa dikatakan elit ya, bisa dikatakan terpandang atau mungkin dari kalangan bangsawan. Nah, sedangkan yang foto sebelah kanannya itu adalah foto anak-anak perempuan yang usianya itu mungkin sekarang SD dengan guru-gurunya yang ada di belakangnya mendampingi. Nah, eh, apa yang bisa kita ambil sebuah kesimpulan dari dua foto ini? Bahwa pergerakan nasional itu memiliki dampak yang sangat signifikan baik bagi kaum bangsawan maupun bagi rakyat jelata atau ya bisa dikatakan apa ya masyarakat yang berada dari kalangan menengah ke bawah. Nah, kalau dilihat ini yang sebelah kiri ini mungkin cikal bakal dari sekolah-sekolah menengah nantinya ya kan. Nah, kalau yang sebelah kanan ini foto yang ada anak kecil-kecil ini merupakan cikal bakal nanti akan munculnya sekolah kejuruan atau SMK atau vokasi. Nah, kenapa kok muncul vokasi? Karena pada masa itu ya kan perempuan itu lebih identik dengan pekerjaan yang berbau wanita, misalnya dari dapur, kemudian dia kembali ke sumur untuk cuci, dan kembali ke kasur untuk melayani suami. Jadi 3M ya, 3M seperti yang dislogankan para kaum elit Jawa pada masa itu, maca, manak, dan masak. Jadi wanita itu selalu diidentikan dengan 3M itu. Maca ya untuk melayani suami, kemudian beranak, manak itu juga untuk melanjutkan keturunan, sama masak. Masak itu juga untuk melayani suami. Nah, ketika Raden Ajeng Kartini ya yang beberapa hari lagi kita akan peringati tanggal 21 April ya kan. Itu mendobrak beberapa hal yang sangat tidak sesuai dengan apa yang menurut Raden Ajeng Kartini itu diharapkan. Perempuan itu juga boleh gitu untuk memperjuangkan harkat dan martabatnya. Makanya nanti didirikanlah yang namanya sekolah kepanduan. Nah, nanti sekolah kepanduan itu menjadi ketika Indonesia sudah merdeka itu menjadi sekolah menengah kejuruan. Nah, mereka itu dibuat mereka itu dididik untuk bisa menjahit, bukan menjahit yang menjahit pada istilahnya menjahit pakaian yang berlubang, tidak, tetapi mereka lebih ke arah desainer. Kemudian mereka juga diajari bagaimana memasak. Nah, memasak ini bukan memasak makanan yang istilahnya makanan sehari-hari, tidak, tetapi mereka diajarkan sebagai nantinya untuk hasil akhirnya menjadi chef. Jadi kalau sekarang kita nonton ada Master Chef di televisi,
tahun 1908 ya. 1908 itu sekolah-sekolah kepanduan, sekolah-sekolah kejuruan seperti ini itu sudah mengajarkan bagaimana mereka menjadi seorang master chef gitu. Tahun 1908 mereka sekolah-sekolah kepanduan, sekolah-sekolah kejuruan ini, mereka sudah mengajarkan itu kepada perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa menjadi seorang desainer. Ya kan? Kalau sekarang itu ada make up artist atau MUA, tahun 1908, perempuan-perempuan kecil ini yang teman-teman lihat fotonya, ini mereka sudah diajarkan bagaimana menjadi make up artist. 1908. Nah kan, kita perlu berkaca pada sejarah sebenarnya. Kita perlu berkaca pada sejarah. Kenapa kok sesuatu hal yang dulu pernah ada itu sekarang menjadi booming lagi? Master chef, kemudian desainer, kemudian make up artist. Itu sebenarnya dulu sudah ada. Hanya tidak terekspos. Ya kan? Teman-teman tidak tahu, tidak terekspos. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ada surat kabar ya. Surat kabar Sinpro, kemudian Medan Priayi, Tirto Adi Suryo, kemudian ada Jika Sang Nederlander, surat edaran, kemudian Als ik een Nederlander was yang dituliskan oleh Suwardi Suryaningrat. Nah, ini teman-teman perlu cek ya. Kalau perlu cek sumber historisnya bahasa Belandanya di Arsipnas. Arsipnas itu sekarang bisa dicek dengan daring, teman-teman bisa masuk di Perpus Nasional atau Arsip Nasional. Apa sih tulisannya? Jika saya seorang Belanda atau Als in Nederlander was yang tulisan Belanda asli gitu. Biar teman-teman tahu. Seharusnya kalau kita ngomong sumber bahasa Belanda, teman-teman harusnya bisa bahasa Belanda seharusnya. Ya, nanti kita ajarin dikit-dikit lah kalau ada waktu. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kebangkitan menuju pergerakan nasional. Kita sudah ngomong mulai dari politik kolonial konservatif Belanda berubah menjadi liberal. Kemudian kita ngomong juga bagaimana polemik munculnya ruh kebangsaan atau benar layak nggak sih lahirnya Budi Utomo itu dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional. Dan kita sudah ngomong bagaimana kondisi Indonesia tahun 1900 yang perlu dijadikan pedoman, ya kan? Perlu dijadikan pedoman. Nah, ini adalah perbedaan perjuangan rakyat melawan kolonial. Teman-teman bisa lihat dengan seksama. Sebelum abad ke-20, perjuangan itu bersifat kedaerahan. Ya kan? Tokoh atau pemimpin perjuangan mayoritas kalangan bangsawan atau ulama. Dan perjuangannya hanya mengandalkan kekuatan fisik dengan senjata yang bersifat tradisional. Nah, setelah abad ke-20, ya, karena dipengaruhi oleh politik kolonial konservatif yang ada di Belanda yang berubah menjadi liberal, kemudian adanya pergeseran juga kondisi Indonesia tahun 1900-an itu seperti apa. Setelah abad ke-20, perjuangan bersifat nasional karena identitas sebagai sebuah bangsa mulai terbentuk pada masa pergerakan nasional. Nah, tokohnya tidak hanya dari kalangan bangsawan atau ulama, atau mungkin kaum-kaum agamawan, tapi tokohnya sudah mulai beragam. Ada golongan nasionalis, kemudian ada golongan ulama, kemudian ada golongan sosialis, kemudian jurnalis, kemudian ada juga dari golongan pedagang. Nah, teman-teman bisa cek itu semua. Kita lanjutkan ke slide yang ketiga. Nah, ini adalah ilustrasi dari perjuangan yang sebelum abad ke-20 dengan senjata-senjata yang tradisional,
dengan senjata-senjata macam tombak, macam busur panah melawan senjata yang dibawa oleh kaum penjajah yang sudah ada pupuk mesiunya, sudah ada senjatanya, dan seperti itu. Kemudian bergeser di foto yang sebelah kanan, ini mereka sudah mulai elit ya, elit-elit politik sudah mulai perjuangannya itu tidak berbatas pada sifatnya kedaerahan, tetapi lebih sifatnya secara menyeluruh, ya, secara universal. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman semua. Nah, kebangkitan kesadaran nasional dan jati diri bangsa, ini kita sudah omong di minggu yang lalu tentang politik etis atau politik liberal yang ada di Belanda. Di mana politik etis ini atau Van de Venter menulis sebuah artikel yakni On Erfgoed pada majalah Kids, yakni kewajiban pemerintah Hindia Belanda atas hutang budi terbesarnya pada rakyat Indonesia yang telah berkorban dan menderita akibat pelaksanaan dari kultur stelsel dan politik pintu terbuka. Nah, ini tokohnya tadi, fotonya sudah ada di depan, di slide yang pertama, yakni Van de Venter sama Baron van Hove, dan triloginya yang menjadi ikonik itu adalah ini, irigasi, migrasi, dan edukasi. Nah, kenapa edukasi diberi warna yang berbeda? Karena dengan adanya pendidikan inilah nanti muncul yang namanya national awareness atau kesadaran nasional. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada faktor pendorong yang menyebabkan munculnya yang namanya kesadaran nasional. Teman-teman bisa cek di situ. Ya. Faktor pendorong ekstern atau eksternal itu ada kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang membuktikan pada dunia bahwa bangsa Asia sejajar dengan bangsa Barat. Kemudian ada kebangkitan nasionalisme bangsa Asia Afrika seperti Turki, Mesir, India, Cina, Jepang, dan lain-lain, Korea juga. Dan masuknya paham-paham baru macam liberalisme dan nasionalisme, kemudian demokrasi, kemudian sosialisme dan pan-islamisme. Nah, ini adalah materi yang umumnya teman-teman jumpai nanti ketika menjelaskan pergerakan nasional di sekolah. Kemudian intern. Apa yang menjadi faktor intern munculnya kesadaran nasional? Yang pertama ada dua kerajaan besar yang ada di Nusantara, yakni Sriwijaya dan Majapahit, yang menjadi bisa dikatakan tonggak ya kejayaan masa lalu. Kemudian adanya persamaan nasib dan penderitaan rakyat akibat penjajahan bangsa Barat. Dan yang terakhir itu, ini munculnya golongan terpelajar sebagai dampak pelaksanaan dari politik etis. Tadi politik etis ada 3 ikonnya, edukasi, imigrasi, dan irigasi. Nah, adanya edukasi ini munculnya golongan terbelajar atau golongan cendekia. Nah, kita lanjutkan ke ciri-ciri organisasi pergerakan nasional. Yang pertama adalah keanggotaan tidak didasarkan atas kelompok etnis, ya kan, melainkan beberapa kelompok etnis tertentu. Kemudian yang kedua, sebagian besar pemimpinnya atau pemimpin pergerakan nasional itu berasal dari kalangan terdidik nih, teman-teman nih, yang juga dinamakan agen of change atau agen perubahan, itu juga bisa dikatakan sebagai tokoh pergerakan nasional sebenarnya. Tapi untuk saat ini itu teman-teman bisa sebagai agen of change ketika pemerintah itu melakukan sebuah kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan
kehendak rakyat, teman-teman bisa melakukan sebuah change atau perubahan ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri dari organisasi pergerakan nasional itu ada organisasi pergerakan nasional memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur serta teratur. Dan yang keempat itu organisasi-organisasi pergerakan nasional ini memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Jadi ini ciri-ciri organisasi pergerakan nasional. Keanggotaannya tidak berdasarkan etnis, kemudian pemimpin pergerakan itu berasal dari kalangan terdidik, kemudian organisasi memiliki tujuan yang jelas, struktur, dan teratur, kemudian yang keempat itu memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Nah, kita menuju ke masa pergerakan nasional. Nah, yang pertama tahap pembentukan 1908 sampai 1920. Kemudian yang kedua ada tahap non-kooperatif atau radikal 1920 hingga 1930. Yang keempat itu tahap kooperatif atau moderat 1930 hingga 1942. Nah, teman-teman cermati kurun waktu yang ada di slide. Jadi nanti pergerakan nasional itu terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pembentukan, tahap non-kooperatif atau radikal, dan tahap kooperatif atau moderat. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman mungkin familiar dengan tokoh-tokoh yang ada di tampilan ini. Ada Dr. Sutomo, kemudian ada Dr. Cipto, kemudian ada Suwardi Suryaningrat juga. Ini juga merupakan tokoh-tokoh masa awal tahap pemulaan. Kemudian teman-teman juga melihat ini tadi, kalau kita flashback ini tokoh-tokoh dari Budi Utomo yang kita sudah bahas di pertemuan yang ketiga atau yang keempat tentang asal-usul atau mungkin bisakah kebangkitan nasional itu didasarkan dari lahirnya Budi Utomo. Kita sudah ngomong. Kemudian ini Medan Priayi, Samanhudi, ya, Haji Agus Salim, yang tokoh dari Syarikat Dagang Islam, kemudian menjadi Syarikat Islam, bahkan nanti ketika masa radikal itu berubah menjadi Syarikat Islam Putih dan Syarikat Islam Merah. Nah, ini tokoh dari Indische Partij, kan, 3 serangkai, ada Suwardi Suryaningrat, kemudian Douwes Dekker, ini teman-teman bisa lihat foto-fotonya, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang menjadi 3 pilar dari organisasi masa awal. Nah, ini tokoh-tokoh yang bisa dikatakan ya bergerak di bidang keagamaan, yang atas Kiai Haji Ahmad Dahlan, di sebelah sini sebagai nantinya itu kalau kita bicara sekarang itu menjadi sebuah organisasi Muhammadiyah, dan yang Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tokoh organisasi yang sekarang menjadi Nahdlatul Ulama. Nah, di bagian bawah teman-teman bisa cek juga bahwa ini ada Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika yang sudah kita singgung perjuangannya di awal tadi, di slide awal. Nah, ini adalah perkembangan organisasi pergerakan nasional. Kita ngomong bahwa perkembangan organisasi pada masa awal pergerakan nasional itu ada Budi Utomo, Syarikat Islam, sama Indische Partij. Kemudian ada perkembangan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian perkembangan organisasi pergerakan berbasis pendidikan. Ada Taman Siswa, kemudian ada INS Kayu Tanam. Nah, yang keempat itu perkembangan organisasi pergerakan wanita macam Aisyah, kemudian Putri Mardika, Kartini Fons, Keutamaan Istri, dan lain sebagainya. Nah, di Malang kalau kita ngomong tentang sekolah Kartini itu ada, teman-teman semua. Di mana, Pak? Di Bareng. Ya, di Bareng Kartini. Jadi kalau teman-teman bicara tentang sekolah Kartini itu juga ada. Dan sekarang sekolah Kartini di Malang ini berubah menjadi SD kayaknya, SD Kauman. SD Kauman.
Nah, yang kelima itu perkembangan organisasi pergerakan kepemudaan macam Trikoro Darmo, Yong Java, Yong Islamentenbond, Yong Ambon, kemudian Yong Sumantrenbond, dan lain-lain. Oke. Nah, ini nanti yang teman-teman perlu buat kelompok ya. Silakan nanti Mbak Cindy mencatat teman-teman yang atau men-screenshot, saya minta tolong teman-teman yang mengikuti perkuliahan pada hari ini nanti dikirimkan ke saya biar saya nanti yang membagi kelompoknya itu masuk di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 atau kelompok 6. Nah, kita lanjutkan. Masa radikal. Ketika kita ngomong masa radikal, itu adalah masa peralihan dari yang sebelumnya itu kooperatif ya, masa awal kooperatif itu bergeser ke lebih memberontak. Kenapa? Karena masuknya pengaruh komunis yang dibawa oleh tokoh-tokoh ISDV dan SI Merah semacam Snefield, kemudian Bergsma, Semaun, Darsono, Alimin, itu mereka mempengaruhi pemikiran-pemikiran pergerakan nasional yang lebih ke arah radikal. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang menyebabkan peralihan sifat pergerakan ke arah radikal itu tidak dipenuhinya tuntutan tokoh-tokoh pergerakan agar bisa dilibatkan dalam keanggotaan Volkskraat. Nah, pada masa radikal ini jugalah terbentuk identitas kebangsaan Indonesia atau Indonesia itu ada. Dan ini ditandai dengan terbentuknya Partai Komunis India, macam PKI, kemudian Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia yang lebih berbasis ke arah identitas, politik identitas kebangsaan. Perhimpunan Indonesia, ya kan, macam Pak Hatta, tokohnya, kemudian PNI, yang tokohnya Pak Karno. Nah, dua orang ini nggak pernah ketemu, teman-teman sebenarnya. Pak Hatta itu melakukan perjuangannya di Belanda, Pak Karno ini perjuangannya di Indonesia. Tetapi dua orang ini saling tolong menolong gitu loh teman-teman semua. Saling tolong menolong. Jadi ketika Pak Karno ditahan karena membuat tulisan Indonesia menggugat waktu itu, nah Pak Hatta yang ada di Belanda itu melakukan pembelaan, justru melakukan pembelaan dan dia melakukan tulisan yang menyerang pemerintah Belanda bahwa Pak Karno itu nggak bersalah itu. Padahal dua orang ini nggak pernah saling ketemu dan nggak kenal sama sekali. Tapi nanti ketika tahun 45 teman-teman tahu bahwa dua orang ini menjadi founding fathers, ya. Founding fathers kemerdekaan RI. Gitu. Menarik ini. Kita lanjutkan. Nah ini teman-teman bisa lihat masa radikal ada organisasinya yakni Perhimpunan Indonesia dengan proses terbentuknya yang diawali dengan Indiske Vereniging di Belanda dengan tokohnya Raden Mas Noto Suryo Husein Jayadiningrat dan tujuannya yakni non-kooperasi atau self-reliance dan no mediancy, tidak meminta-minta dan nggak usah nuntut-nuntut. Kemudian setelah Indische Vereniging berubah menjadi Indonesische Vereniging dengan tokohnya Panji Sosrokartono dan Noto Diningrat dengan tujuan dan asas yang sama, baru kemudian tahun 1925 itu berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dengan tokohnya ada Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Mangun Kusumo. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, kita lewat dulu PKI, kita ke bawah ke Partai Komunis Indonesia yang diprakarsai oleh Soekarno, yang awalnya itu adalah Algemeen Study Club di Bandung. Jadi perkumpulan para pelajar-pelajar yang kuliah di Bandung tahun 1925. Sama dengan Perhimpunan Indonesia yang digawangi oleh Pak Hatta yang ada di Belanda sana tahun 1925. Baru nanti berkembang tahun 1927 menjadi PNI. Dan asas tujuannya sama, self-help,
Marhainisme, dan Indonesia Merdeka. Nah, di antara PI dan PNI ini ada satu organisasi yang sangat radikal, yakni Partai Komunis Indonesia, yang pada masa 1920-1924 itu dianggap sebagai organisasi yang sangat berbahaya dan perlu diwaspadai oleh pemerintah Belanda. Dengan tokohnya diawali dengan Indiske Sosialdemokratie Vereniging, yakni Snefield dan Bersma, dengan asas dan tujuannya pemberontakan kaum buruh untuk mencapai kesejahteraan melawan kolonialisme Belanda. Kemudian ada Sarekat Islam Merah yang kemudian menjadi Sarekat Rakyat dengan tokohnya Semaun Darsono dan Haji Misbah. Nah, kemudian tahun 1920 dan 24 itu mulai ada yang namanya Partai Komunis Indonesia dengan Tan Malaka, Alimin, Musso itu sebagai tokoh-tokohnya. Nah, ini teman-teman perlu untuk dicermati bahwa masa radikal ini adalah masa yang paling sangat ekstrim pada masa pergerakan nasional. Nah, ini tokoh-tokohnya, teman-teman bisa lihat. Ini yang Perhimpunan Indonesia, Pak Hatta, dengan Iwakusuma Sumantri. Kemudian yang bawah ini adalah PNI, ya kan? Kemudian yang ini tokoh-tokoh Semaun Darsono Alimin, Partai Komunis Indonesia, Komisariat Batavia. Yang bawah ini Pak Hatta. Nah, kita lanjutkan di masa bertahan atau kooperatif. Nah, pada masa bertahan atau kooperatif ini, ya, pemberontakan atau gerakan-gerakan PKI yang anarkis, ya kan, melawan pemerintahan Van Limburgstrom itu mulai tidak menunjukkan taringnya lagi, karena mereka sudah mulai dihantam habis-habisan oleh pemerintah kolonial untuk tidak bisa berkembang. Nah, ditambah lagi kalahnya kaum sosialis Belanda dan kebijakan represif atau kontrol ketat pemerintah kolonial terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional pada masa itu. Nah, ketika masa bertahan atau kooperatif ini ditandai dengan penetapan PKI sebagai organisasi terlarang dan penangkapan pengasingan tokoh-tokoh bergerakan. Tadi Pak Sabda sudah bilang bahwa PKI itu adalah organisasi yang super ekstrim ketimbang Perhimpunan Indonesia dan PNI. Jadi ketika ditetapkan oleh pemerintah kolonial sebagai organisasi terlarang, maka pergerakan nasional masuk dalam fase bertahan atau kooperatif. Nah, ini organisasi pada fase kooperatif. Ada PPPKI atau Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang gabungan dari Partai Syarikat Islam Indonesia, kemudian Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, kemudian Sumantren Bon, Kaum Betawi, Kaum Studi Indonesia pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1927 dengan tujuan menghindari segala perselisihan, menyatukan organisasi persatuan kebangsaan. Kemudian ada Partindo atau Partai Indonesia, pecahan PNI saat Soekarno ditangkap tahun 1929 dengan tokohnya Mr. Sartono, dan tetap asasnya itu mendukung self-help dan non-kooperasi. Kemudian ada Parindra, Partai Indonesia Raya, membentuk organisasi yang kooperatif dan menempatkan wakilnya dalam Volkskrab. Tokohnya Dr. Sutomo, mencapai Indonesia Raya, yakni tujuan asasnya. Kemudian ada Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia, tanggal 24 Mei 1937, yang dibentuk oleh orang-orang bekas Partindo dengan tokohnya Sartono, Sanusi Pane, dengan tujuan nasional dan Indonesia merdeka. Dan yang terakhir itu ada GAPI,
ya tadi gabungan partai politik Indonesia dengan ditolaknya petisi Sutarjo, ya proses terbentuknya itu gabung karena ditolaknya petisi Sutarjo oleh pemerintah Belanda. Kemudian tokohnya ada Sutarjo sama Karto Hardikusumo. Nah, tujuannya Indonesia berparlemen. Kita bisa sama-sama duduk di parlemen. Nah, ini tokohnya yang Indonesia menggugat para terdakwa di depan Landart Bandung tanggal 18 Agustus 1937. Ada Maskun Supradinata, kemudian Bung Karno, dan Gatot Mangkoepradja. Di belakang mereka adalah pembela Mr. Sostromitmulyo dan Mr. Sartono. Oke. Baik ya, saya kira itu yang bisa Pak Septa sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti ini akan saya record dan saya upload di YouTube. Nah, teman-teman nanti bisa Mbak Cindy, saya tolong dikirimkan screenshot hari ini ya agar saya bisa melakukan presensi pada teman-teman yang sudah kuliah pada hari ini. Baik, sudah Pak. Saya kira cukup teman-teman. Nanti untuk pembagian kelompok setelah UTS ya teman-teman. Setelah UTS. Jadi minggu depan kan ini libur atau tidak kita tunggu pengumuman dari kampus ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih.